Selamat pagi Sobat Internet. Hari ini kita akan melanjutkan cara analisa. Tapi kali ini saya pakai dua tool, yaitu cryptobubbles.net yang kalau lihat di layar Anda itu sebelah kiri, dan favorit saya tradingview.com. Jadi caranya gini, pertama saya akan lihat dulu di cryptobubbles. Ini saya setnya seperti ini ya. Kita klik di sini, itu day. Jadi bubble size itu performance, artinya makin besar size bubble-nya, berarti semakin besar tingkat persentase kenaikan atau penurunan yang dia capai koin itu. Yang kedua adalah harganya. Nah, terus kita lihat nih, karena kita tradingnya itu mau yang long ya, artinya beli di murah, jual di mahal. Kita fokus yang warnanya hijau. Jadi ingat ya, semakin besar lingkaran hijaunya ini, artinya dia penaikan prosentasinya sudah besar. Biasanya ini akan saya hindari, saya akan cari yang masih lebih kecil. Kenapa? Peluang naiknya masih lebih besar. Jadi saya akan cari nih, misalkan saya cari yang masih koinnya murah ya. CHZ ini kemarin sempat oke nih CHZ, kita lihat ya CHZ. Nah, kita pindah ke TradingView yang setupnya udah seperti 3 indikator yang saya pernah share. Yang belum tahu cara settingnya, Anda bisa lihat linknya di kanan atas layar Anda, bagaimana cara analisa menggunakan 3 indikator. Kita set ke 4 hour ya, ini grafiknya. Nah, sekarang pertanyaannya, entry-nya kapan? Untuk itu kita minta bantuan Fibonacci retracement ya. Toolnya ini kita klik, kita cari nih sebelum dia naik tertinggi, retrace-nya itu kapan? Oh, di sini nih dia naik. Terus turunnya sampai mana? Oh, turun sampai titik ini ya, sampai sini. Oke, kita lock supaya nggak gerak-gerak. Pada video Fibonacci yang sebelumnya, saya sempat share bahwa setiap kali suatu pergerakan harga itu menyentuh 0 Fibo, dia akan punya kecenderungan untuk naik kembali ke posisi semula, yaitu ini kan posisi semula ya, dia 0, ini dibalik lagi ke posisi semula ya, dia turun, dibalik lagi, dan dia akan menyentuh level 1.6 dari Fibo, yaitu ini. Dan ini udah 2 kali tersentuh ya. Saya besarkan catnya. Di sini udah disentuh, di sini pun tersentuh. Jadi kuat sekali dia menuju ke sana, dan semua indikator yang kita punya menunjukkan bahwa dia pergerakan harga kemungkinan besar masih akan naik melewati 1.6. Sekarang tinggal kita lihat risknya seperti apa. Contoh, kita pakai ini ya, long position. Kita berandai-andai dulu, kalau kita beli di sini, kan kita pasti mau profit. Dia kecenderungannya bisa nyampe sini nih, mungkin turunin dikit lah sekitar sini gitu ya. Nah, tapi dia kalau turun sampai mana? Ya kita lihat, kita taruh di titik awalnya lagi nih 1. Sekarang tinggal kita lihat nih. Kita geser dulu ini ya. Kita lihat nih, kalau dia naik ke Fibo 2.6, itu potensinya 13,7%. Tapi kalau kita salah, lalu marketnya berbalik arah, dia akan turun sampai ke minus 5%. Nah, ini tergantung setiap trader. Ada trader yang bilang, oh kalau risikonya itu 2:1, seperti ini kan lebih nih, ini 5%, ini boleh bilang 6% lah ya, 5,6 di atas 13, berarti kan lebih dari 2 kali kemungkinan profitnya cuma setengah rasionya. Anda akan ambil. Saya pribadi, saya nggak terlalu suka sama setup ini. Saya lebih seneng cari koin yang dia baru menuju ke titik 0. Kenapa? Risikonya lebih rendah. Sekali lagi, ini preferensi saya. Jadi saya lebih seneng misalkan dia belum nyentuh nih ke sini. Jadi kita cari lagi nih koin yang mana. Misalkan Theta nih atau Habar nih. Habar juga kayaknya oke nih. Kita cari yang kenapa saya pakai Binance? Karena Binance yang market terbesar ya, jadi kita bisa pakai sebagai patokan. Nah, ini kayaknya cocok nih. Kita lihat ya, kita ambil lagi Fibonacci, lihat di mana sebelum titik ini tertinggi di mana. Oh, di sini. Tarik ke bawah. Oke, kita lock. Nah, ini kan baru mau menuju 1, artinya potensi dia untuk dari 1 ke atas itu besar sekali. Kita nggak kehilangan momentum gitu ya. Nah, sementara risikonya dia kan ke Fibo berikutnya itu 0,7 ini. Jadi kalau dilihat dengan risiko berapa persen nih? Dengan risiko 3%, peluangnya itu 9%, 3 kalinya. Ini worth buat saya.
kembali lagi ini preferensi trader masing-masing. Jadi mungkin saya akan monitor ini hari ini untuk si Habar ini. Artinya kalau ini semua indikator menyatakan dia naik, jadi kemungkinan saya akan entry nih sebentar lagi. Biasanya untuk entry saya pindah ke time frame yang lebih kecil, misalnya satu jam. Nah ini kan lagi koreksi 1 jamnya. Biasanya saya akan tunggu sampai koreksinya selesai. Artinya apa? Sampai semua indikator yang saya gunakan menyatakan bahwa oke, ini sudah rebound dan kemungkinan akan balik arah. Posisi saat ini dia masih koreksi, artinya apa? Ini 2 dari 3 indikator saya gunakan menyatakan trennya kemungkinan akan turun, yaitu MACD-nya arahnya ke bawah dan chart ini candlenya menutup di bawah median dari Bollinger Band. Jadi saya nggak akan buru-buru entry. Kalau mainnya long term mungkin bisa beli aja naik, karena kalau lihat dari 4 hour semua indikator menyatakan itu naik. Cuman biasanya saya akan pindah ke yang lebih rendah, time frame yang lebih rendah, nggak terlalu jauh ya, nggak nyampe 15 menit gitu. Dari 4 jam saya pakai 1 jam dan saya tunggu sampai di 1 jam ini koreksinya selesai. Nah, jadi dengan 2 tool ini sangat membantu. Kalau sebelumnya saya tuh nggak menggunakan ini kan gampang lihatnya, cari mana yang buletannya rada kecil. Kalau dulu saya satu-satu nih lihat ini, benar-benar saya lihat satu-satu. Misalnya saya mau lihat apa, ZIL gitu, ketik ZIL, terus buka ZIL-nya, lihat oh udah lewat, cari lagi yang lain, misalkan ETC, BUSD. Karena saya nggak punya gambaran bagaimana bentuk chartnya, jadi saya mesti lihat satu-satu. Sementara dengan bubble cryptobubble.net ini saya bisa lihat nih, oh ini ternyata ya potensi kira-kira mana itu, ini nih ZIL, ZEM, audio, mana lagi tuh Theta, ada ZEC, Habar, Neoti. Lebih cepat analisanya. Jadi ini mungkin sangat membantu ya untuk yang pemula yang bingung, misalkan saya mau trading koin yang mana, ada segitu banyak koin untuk trading, masa mesti screening satu-satu gitu ya. Nah ini bisa memudahkan, cari aja di sebelah sini mana yang koinnya kira-kira baru mau besar bubble-nya, terus analisanya tetap technical, saya menggunakan tradingview.com. Ya itulah share saya hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kita untuk terus terupdate dengan konten-konten terbaru, dan sampai ketemu di video berikutnya.